Selamat datang kembali di Jalan Stoik. Izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan. Mengapa Anda tidak melihat nilai diri Anda sendiri? Mengapa Anda percaya bahwa selalu ada untuk orang lain akan membuat mereka merindukan Anda? Mengapa Anda berpikir bahwa terus-menerus muncul, membungkuk ke belakang, dan mengorbankan kedamaian Anda akan membuat mereka menghargai Anda? Sekarang jangan katakan kepada saya tidak melakukan itu. Karena dari sudut pandang saya, Anda melakukannya. Anda membuat diri Anda terlalu tersedia, terlalu mudah diakses, dan terlalu bersemangat untuk menyenangkan. Mari kita jujur sejenak. Anda adalah satu-satunya yang bertanggung jawab atas situasi ini. Ya teman-teman, itu adalah Anda. Ketakutan Anda, keputusasaan Anda, dan kebutuhan Anda akan validasi. Izinkan saya bertanya lagi, berapa kali Anda akan menempatkan diri Anda dalam posisi ini? Berapa kali Anda akan membiarkan seseorang memperlakukan Anda seperti pilihan kedua, seperti rencana cadangan, seperti seseorang yang selalu ada saat mereka merasa butuh? Apakah Anda hanya mengejar seseorang yang bahkan tidak menghargai apa yang Anda tawarkan? Karena Anda mencintainya? Karena Anda berpikir jika Anda berusaha lebih keras, mereka akan menyadari berapa banyak malam tanpa tidur yang telah Anda habiskan untuk memikirkan mereka? Berhenti meyakinkan diri sendiri bahwa jika Anda memberi sedikit lebih banyak, mereka akan berubah. Berhenti meyakinkan diri sendiri bahwa Anda harus berusaha sekuat tenaga untuk pantas mendapatkan waktu mereka. Biarkan saya menjelaskannya. Jika Anda benar-benar ingin mereka memperhatikan Anda, jika Anda ingin mereka melihat apa yang hilang dari hidup mereka, satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah menghilang, menjauh dari dunia mereka sepenuhnya. Tanpa peringatan, tanpa penjelasan, hanya keheningan. Ini adalah kenyataan pahit. Mereka tidak akan mulai merindukan Anda sampai Anda tidak ada lagi. Mereka tidak akan menghargai Anda sampai mereka merasakan kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadiran Anda. Dan saat itulah permainan berubah. Berapa lama Anda akan menunggu seseorang untuk menyadari betapa berharganya diri Anda? Sampai kapan Anda akan terus mengejar orang-orang yang hampir tidak mengakui keberadaan Anda? Jika Anda benar-benar ingin mereka merindukan Anda dan menyadari nilai diri Anda, sudah saatnya untuk menjauh. Bukan secara perlahan, bukan dengan setengah hati. Hentikan semua usaha itu, hilanglah, ambil kembali kekuatan Anda, dan biarkan mereka merasakan kekosongan yang hanya bisa diciptakan oleh ketidakhadiran Anda. Mereka tidak akan mengakuinya pada awalnya. Mereka akan bersikap tenang, bertindak seolah-olah kepergian Anda tidak mengguncang dunia mereka. Tetapi di balik fasad itu, mereka akan berjuang. Mereka akan mengingat setiap interaksi yang telah terjadi. Setiap saat ketika mereka mengabaikan usaha Anda. Setiap kali mereka menempatkan Anda di belakang, berpikir Anda akan selalu ada. Mereka akan mulai bertanya-tanya apakah mereka telah melakukan kesalahan jika mereka telah kehilangan sesuatu yang berharga. Dan inilah awal perubahan, karena mereka tidak pernah menyangka Anda memiliki kekuatan untuk pergi. Mereka merasa lebih unggul sehingga mereka bisa menjaga Anda tetap dalam orbit mereka selamanya, memanipulasi Anda kapanpun mereka mau. Tetapi sekarang Anda telah membalikkan naskah itu. Ketidakhadiran Anda membuat mereka kehilangan keseimbangan dan memaksa mereka menghadapi kenyataan yang selama ini mereka hindari. Mereka menganggap remeh Anda, dan sekarang Anda menghilang. Ini bukan tentang manipulasi atau permainan. Ini tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda. Menunjukkan kepada mereka bahwa Anda bukanlah seseorang yang layak diabaikan, diremehkan, atau tidak dihormati. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun karena menghargai waktu, energi, atau harga diri Anda. Ketika Anda berhenti hadir di hadapan orang-orang yang tidak menghargai Anda, saat itulah mereka mulai menyadari betapa berharganya kehadiran Anda. Keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ketidakhadiran Anda memaksa mereka untuk menghadapi apa yang telah hilang dari hidup mereka. Tetapi inilah kejutan. Mereka tidak hanya akan merindukan Anda, mereka akan mulai mendambakan Anda. Itulah kekuatan dari taktik ini. Ketika Anda menghilang, Anda menjadi sebuah misteri. Tiba-tiba, mereka tidak memiliki akses ke energi Anda lagi. Dan saat itulah,
mereka mulai terobsesi. Mereka akan bertanya-tanya di mana Anda berada, apa yang Anda lakukan, dan yang lebih penting, mengapa mereka tidak melihat nilai Anda. Sampai saat itu, sudah terlambat. Anda berhenti menjadi mudah ditebak, dan ketidakpastian itu mendorong orang-orang untuk mencari apa yang tidak bisa mereka miliki. Ketika Anda tidak dapat dihubungi, keinginan mereka untuk Anda meroket. Inilah sisi gelap dari ketabahan. Ketabahan mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi kita, melepaskan hasil, dan menemukan kekuatan dalam keheningan. Namun, taktik ini membawa langkah lebih jauh dengan menghilang. Anda tidak hanya melepaskan diri secara emosional, tetapi juga menghilangkan diri dari persamaan sepenuhnya. Anda tidak lagi menjadi variabel dalam hidup mereka, dan itu membuat mereka takut. Mereka mulai merasakan beban ketidakhadiran Anda, dan itu mengacaukan pikiran mereka. Mereka mulai mempertanyakan semuanya. Apakah Anda menemukan orang lain? Apakah Anda lebih bahagia tanpa mereka? Apa kesalahan mereka? Dan inilah bagian terbaiknya. Anda tidak perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Keheningan melakukan semua pembicaraan. Pada akhirnya, ini bukan tentang mereka. Ini tentang Anda. Ini tentang mengetahui nilai diri Anda dan menolak menerima apapun yang kurang dari apa yang layak Anda dapatkan. Anda tidak menghilang untuk memanipulasi atau menyakiti siapapun. Anda menghilang karena Anda menyadari bahwa Anda adalah orang yang memegang nilai. Mereka tidak bisa melihatnya ketika Anda selalu ada, tetapi saat Anda menjauh, saat itulah mereka mulai memahami betapa tak tergantikannya Anda. Jadi inilah tantangan saya untuk Anda. Menghilang. Biarkan mereka merindukan Anda. Biarkan mereka merasakan kehampaan ketidakhadiran Anda. Dan ketika mereka datang kembali, Anda akan tahu satu hal yang pasti. Bukan Anda yang membutuhkan mereka, melainkan merekalah yang membutuhkan Anda. Saat itulah Anda akan menyadari kekuatan dari menghilang. Ini bukan tentang melarikan diri. Ini tentang melangkah ke dalam kekuatan Anda sendiri dan membiarkan mereka merasakan bagaimana hidup tanpa Anda. Dan teman-teman, ini bukan hanya tentang menghilang. Ada 7 langkah kecil yang harus Anda ambil untuk benar-benar mendapatkan kembali kekuatan Anda dan membuat mereka menyadari apa yang telah mereka hilangkan. Tetaplah bersama saya karena semua ini baru saja dimulai. Jangan sampai Anda melewatkannya. Sekarang sebelum kita menyelam lebih dalam, silakan tekan tombol suka di bawah video ini dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Percayalah, Anda akan ingin tetap terhubung karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Tetapi pertama-tama, saatnya untuk penegasan kita. Katakan bersama saya tahu nilai saya. Ya teman-teman, jika mereka tidak melihat nilai Anda, bukan berarti Anda tidak berharga. Itu hanya berarti mereka buta terhadap hal itu. Kecuali Anda tahu nilai Anda. Mari kita ulangi penegasan itu. Saya tahu nilai saya. Jangan hanya mengucapkan kata-kata ini, rasakan dan wujudkan dalam tindakan. Biarkan dunia melihat kepercayaan diri Anda. Biarkan mereka tahu bahwa Anda tidak menunggu persetujuan siapapun lagi. Yang lebih penting, ingatkan diri Anda bahwa Anda layak mendapatkan setiap perhatian dan rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Siap untuk mengetahui 7 langkah kecil yang akan membalikan keadaan dan membuat mereka merindukan Anda seperti sebelumnya? Mari kita lanjutkan. Ketika keinginan untuk menjangkau muncul, rasanya seperti gelombang pasang yang menerjang pikiran Anda. Keinginan untuk mendengar suara mereka, melihat wajah mereka, atau hanya mendapatkan satu respon bisa sangat membebani. Perasaan sesak di dada, pikiran yang berlarian mulai menguasai perhatian Anda. Anda menunggu pesan dari mereka untuk mengetahui bahwa mereka mengingat Anda. Dan ketika momen keheningan itu berlangsung terlalu lama, godaan untuk menghubungi mereka bisa terasa tak tertahankan. Tetapi inilah kenyataan pahit. Anda tidak bisa memberikan setiap kali Anda merasa terdesak. Setiap kali Anda menjangkau, Anda memberi mereka kekuatan Anda di atas piring perak. Mengapa mereka merindukan Anda jika Anda selalu berusaha? Mengapa mereka menghargai Anda jika Anda terus-menerus membuktikan bahwa Anda ada di sana, menunggu dan siap untuk mereka perhatikan?
Oleh karena itu, bernapaslah melalui dorongan itu adalah langkah pertama dan mungkin paling penting untuk mendapatkan kembali kendali. Pikirkan tentang ini. Apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda merasakan dorongan yang mendalam untuk menghubungi? Itu bukan hanya tentang mereka, ini tentang Anda. Ketakutan Anda akan dilupakan. Rasa tidak aman Anda berbisik bahwa jika Anda tidak mengambil langkah pertama, mereka akan lupa bahwa Anda ada. Tetapi ketabahan mengajarkan kita bahwa kita tidak mengendalikan orang lain. Kita hanya mengendalikan diri kita sendiri. Kita lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam kenyataan, seperti yang dikatakan Seneca. Dan itulah yang terjadi ketika Anda merasakannya. Dorongan untuk menjangkau itu adalah imajinasi Anda yang menciptakan penderitaan yang tidak ada. Anda sedang menyusun skenario di kepala Anda, membayangkan yang terburuk, padahal kenyataannya yang terjadi hanyalah energi Anda yang menjauh. Lalu, apa yang harus Anda lakukan ketika gelombang pasang itu memukul Anda? Bernapaslah, berhenti sejenak. Beri diri Anda ruang untuk mendapatkan kembali kendali. Tarik napas dalam-dalam, tahan, lalu hembuskan perlahan. Dalam nafas itu, ingatkan diri Anda bahwa tidak ada yang terjadi saat ini, kecuali apa yang ada dalam pikiran Anda. Anda tidak dalam bahaya, Anda tidak kehilangan apapun. Sebenarnya, dengan menahan diri dan tetap diam, Anda menjaga nilai diri Anda. Anda memberi mereka ruang untuk bertanya-tanya tentang Anda, untuk merasakan ketidakhadiran Anda. Izinkan saya melukiskan gambaran ini untuk Anda. Bayangkan Anda sedang mencoba menarik perhatian seseorang yang baru. Anda telah mengirim pesan menggoda, melakukan semua gerakan untuk menunjukkan bahwa Anda tertarik. Namun rasanya tidak seimbang. Mereka sangat tidak konsisten, kadang panas, kadang dingin. Anda tergoda untuk terus berusaha menunjukkan kepada mereka betapa Anda peduli untuk membuktikan bahwa Anda ada untuk mereka. Tetapi disinilah kebanyakan orang melakukan kesalahan. Setiap kali Anda mengejar, Anda mengonfirmasi satu hal. Mereka tidak perlu melakukan usaha apapun, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk berinvestasi pada Anda. Anda telah menghilangkan misteri, dan dengan itu, minat mereka mulai memudar. Sekarang, pikirkan apa yang terjadi jika Anda tidak menghubungi, ketika Anda tidak mengejar, ketika Anda bernapas melalui dorongan untuk mengirim pesan. Tiba-tiba Anda tidak lagi berada dalam orbit mereka, selalu siap untuk langkah mereka selanjutnya. Tiba-tiba, ada ruang bagi mereka untuk bertanya-tanya mengapa Anda pergi. Keheningan yang memberi mereka kesempatan untuk kehilangan perhatian yang Anda berikan dengan begitu bebas. Keheningan Anda menjadi lebih keras daripada kata-kata, memaksa mereka mempertanyakan di mana posisi mereka dengan Anda. Dan itulah kekuatan. Bagaimana jika Anda berada dalam hubungan yang mulai merenggang? Mungkin mereka menjauh tanpa penjelasan. Hal terburuk yang dapat Anda lakukan adalah membanjiri mereka dengan perhatian lebih, mencoba memperbaiki keadaan dengan menjadi terlalu tersedia. Semakin Anda mengejar, semakin mereka mundur. Anda mungkin merasakannya sendiri. Semakin keras Anda mendorong, semakin banyak perlawanan yang Anda dapatkan. Tetapi ketika Anda mundur, ketika Anda bernapas melalui kebutuhan untuk memperbaiki keadaan, perubahan dinamis yang Anda ciptakan memberi ruang bagi mereka untuk datang kepada Anda. Ingatlah apa yang dikatakan Marcus Aurelius, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan pada saat-saat ketika dorongan untuk menjangkau terasa tak tertahankan. Disinilah Anda menemukan kekuatan yang Anda hirup, dan ingatkan diri Anda bahwa Anda tidak dapat mengendalikan apakah mereka membalas pesan Anda, atau jika mereka tiba-tiba menyadari apa yang hilang. Anda hanya bisa mengontrol bagaimana Anda bereaksi. Dan dengan memilih untuk diam, dengan memilih untuk tetap tenang, Anda sedang melatih bentuk pengendalian diri yang paling utama. Mari kita lihat apa yang terjadi pada mereka ketika Anda bernapas melalui dorongan dan mempertahankan keheningan Anda. Mereka dibiarkan heran, tertinggal dalam kekosongan yang diciptakan oleh ketidakhadiran Anda. Dan jangan salah, mereka akan merasakannya. Orang-orang memperhatikan ketika energi yang biasa mereka gunakan tiba-tiba menghilang. Mereka mulai mempertanyakan mengapa Anda menarik diri.
Apakah mereka kehilangan perhatian Anda? Apakah Anda telah beralih ke sesuatu yang lebih baik? Sifat manusia adalah kita baru mulai menghargai hal-hal yang tidak lagi mudah diakses. Pada saat-saat ketika sulit untuk menahan diri, ketika setiap bagian dari diri Anda ingin memeriksa ponsel atau mengirim pesan, ingatlah hal ini. Jika mereka menghargai Anda, mereka juga akan menghubungi Anda. Jika mereka benar-benar berinvestasi pada Anda tidak perlu menjadi orang yang mengejar. Keheningan Anda memberi mereka kesempatan untuk datang menemui Anda di tengah jalan. Dan jika tidak, maka keheningan itu memberitahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang niat sebenarnya mereka. Ketika dorongan itu terasa terlalu sulit untuk ditahan, ingatlah bahwa ini bukan tentang menekan perasaan Anda. Ini tentang mengalihkan perasaan itu. Berjalan-jalan, pergi ke gym, memulai hobi baru. Setiap kali Anda merasa perlu melakukan sesuatu untuk diri Anda sendiri, ini tidak hanya mengalihkan perhatian Anda, tetapi juga memperkuat gagasan bahwa hidup Anda tidak berputar di sekitar mereka. Kebahagiaan, kepuasan, dan harga diri Anda tidak bergantung pada perhatian mereka. Anda utuh tanpa mereka. Jangan buang-buang waktu lagi berdebat tentang bagaimana seharusnya menjadi orang baik. Kata Marcus Aurelius dalam konteks ini, jangan buang-buang waktu lagi menunggu mereka memvalidasi Anda. Validasi diri Anda sendiri. Langkah kedua, alihkan fokus Anda. Mari kita menjadi nyata di sini. Jika Anda merasakan dorongan untuk menjangkau atau melakukan kontak, kemungkinan besar pikiran Anda sepenuhnya terfokus pada mereka. Mereka telah menjadi pusat alam semesta Anda. Setiap momen dihabiskan untuk memikirkan mereka, menganalisis setiap gerakan mereka, mencoba memecahkan kode, mengapa mereka menjauh, mengapa mereka tidak menelepon, atau mengapa mereka memperlakukan Anda seolah-olah Anda hanyalah pilihan kedua. Inilah kebenaran yang brutal. Mereka menjalani hidup mereka, sementara Anda terjebak dalam mental ini. Lingkaran ini memberi mereka kekuasaan atas Anda, emosi, suasana hati, dan hari-hari Anda. Ini perlu dihentikan sekarang. Disinilah pengalihan fokus Anda berperan. Ini adalah waktu untuk mengembalikan energi Anda ke tempatnya semula. Alasan mengapa langkah ini sangat penting adalah sederhana. Semakin Anda fokus pada mereka, semakin sedikit Anda fokus pada diri Anda sendiri. Anda kehilangan energi, waktu, dan ruang mental yang berharga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk menjadikan diri Anda lebih kuat, lebih pintar, dan lebih puas. Setiap detik yang Anda buang untuk memikirkan mereka adalah detik yang bisa Anda gunakan untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. Mengapa Anda memberi mereka kunci kebahagiaan Anda? Mengapa Anda membiarkan seseorang yang bahkan tidak memprioritaskan Anda menempati ruang terpenting dalam hidup Anda? Pikirkanlah, seberapa sering Anda mendapati diri Anda memeriksa ponsel, menunggu pemberitahuan, atau teks yang menandakan bahwa mereka juga memikirkan Anda. Dan seberapa sering Anda kecewa. Semakin lama Anda tetap terjebak dalam siklus ini, semakin Anda menurunkan harga diri Anda. Anda menjadi tergantung pada perhatian mereka, berharap bahwa mungkin kali ini mereka akan melihat nilai Anda. Tetapi kenyataan yang pahit adalah mereka tidak akan melihatnya sampai Anda melakukannya. Dan bagian dari melihat nilai diri Anda sendiri adalah mengakui bahwa Anda pantas mendapatkan yang lebih baik daripada menunggu seseorang membuang waktu Anda. Jadi bagaimana Anda mengalihkan fokus Anda? Ini bukan hanya tentang mengalihkan perhatian Anda atau berpura-pura mereka tidak ada. Ini tentang menuangkan energi Anda ke dalam sesuatu yang membangun Anda, sesuatu yang membuat Anda merasa hidup, kuat, dan percaya diri. Inilah kebenarannya. Orang-orang tertarik pada hal tersebut. Mereka yang fokus pada diri mereka sendiri mengembangkan minat mereka dalam hidup mereka. Ketika Anda mengalihkan fokus dari mereka dan kembali ke diri Anda sendiri, Anda berhenti menjadi orang yang menunggu. Anda menjadi orang yang berkembang. Bayangkan ini, daripada menghabiskan waktu Anda terobsesi dengan mengapa mereka tidak membalas pesan Anda, putuskan untuk memulai rutinitas latihan baru yang telah Anda pikirkan. Atau mungkin Anda akhirnya mengambil hobi yang selalu ingin Anda jelajahi, atau menyelami proyek yang menggairahkan Anda. Setiap kali Anda memilih diri Anda membangun diri Anda sendiri. Anda menjadi lebih kuat, lebih menarik, lebih mandiri,
Dan inilah kejutan, mereka akan menyadari ketika Anda berhenti hadir, ketika Anda berhenti menjadikan mereka pusat dunia Anda. Hal ini menciptakan celah. Mereka akan mulai bertanya-tanya mengapa Anda tidak lagi mengejar, tidak lagi memeriksa, tidak lagi ada di sekitar mereka. Celah itu adalah tempat di mana mereka mulai merasakan ketidakhadiran Anda. Di sanalah mereka mulai menyadari apa yang telah hilang dari hidup mereka. Tetapi satu hal yang Anda lakukan bukan untuk mereka. Anda melakukan ini untuk diri Anda sendiri, karena jujur saja mereka tidak melakukannya. Itu jawaban Anda. Kebahagiaan Anda bukan solusi untuk kepuasan Anda. Mengalihkan fokus Anda adalah tentang mendapatkan kembali kekuatan Anda. Waktu Anda, hidup Anda. Ini tentang mengakui bahwa Anda layak mendapat perhatian dan cinta. Tetapi itu dimulai dengan Anda memberikannya kepada diri Anda sendiri. Epicurus pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadap hal itu yang penting. Saat ini Anda berada dalam situasi di mana seseorang telah membuat Anda merasa kurang dari diri Anda. Saat ini di mana ketidakpedulian mereka telah membuat Anda mempertanyakan nilai diri Anda. Tetapi Anda memiliki kekuatan untuk berubah. Anda dapat memilih untuk bereaksi secara berbeda. Anda dapat memilih untuk berhenti mengejar, untuk berhenti memberi mereka kepuasan mengetahui bahwa mereka mengendalikan emosi Anda. Sebaliknya, Anda mengambil kembali kendali Anda. Mengembalikan fokus Anda pada satu hal yang dapat Anda kendalikan. Diri Anda sendiri. Izinkan saya memberi Anda skenario kehidupan nyata. Anda mencoba menarik seseorang yang baru, tetapi mereka bersikap panas dan dingin, tidak berkomitmen. Anda telah mengerahkan seluruh upaya dan mencoba menunjukkan kepada mereka betapa Anda peduli, betapa berharganya Anda. Tetapi alih-alih membalasnya, mereka justru mundur dan membuat Anda merasa seperti satu-satunya yang berinvestasi. Jadi apa yang Anda lakukan? Apakah Anda terus memberi mereka energi Anda dengan harapan mereka pada akhirnya akan melihat nilai Anda? Atau apakah Anda berhenti, bernapas dan mengalihkan fokus Anda? Ketika Anda mengambil kembali energi Anda, ketika Anda berhenti berinvestasi pada seseorang yang tidak berinvestasi pada Anda, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai melihat segalanya lebih jelas. Anda menyadari bahwa Anda tidak bergantung pada belas kasihan mereka, bahwa Anda tidak bergantung pada validasi mereka. Anda utuh dalam diri Anda sendiri. Dan ketika Anda mulai tumbuh, ketika Anda mulai berinvestasi pada diri Anda sendiri, Anda mulai menarik perhatian yang tepat. Jenis perhatian yang tidak mengharuskan Anda memohon atau menunggu. Ya, akan terasa sulit pada awalnya. Dorongan untuk menjangkau akan kuat. Tetapi setiap kali perasaan itu muncul, ingatkan diri Anda tentang kebenaran sederhana ini. Anda lebih berharga daripada menjadi renungan seseorang. Anda pantas menjadi prioritas dalam hidup Anda sendiri, bukan karakter pendukung dalam cerita orang lain. Ketika Anda mengalihkan fokus Anda berhenti hidup untuk perhatian mereka dan mulai hidup untuk kepuasan Anda sendiri. Jadi, apa yang harus Anda lakukan ketika rasanya tidak mungkin untuk menahan diri, ketika keinginan untuk bertemu atau menghubungi mereka begitu besar? Lakukan sesuatu yang produktif untuk diri Anda sendiri. Baik itu berlari, membaca buku, belajar keterampilan baru, atau sekadar duduk diam dan merenungkan tujuan Anda. Anda mengambil energi itu dan menginvestasikannya kembali ke dalam diri Anda. Karena disitulah kekuatan Anda yang sebenarnya terletak, pada kemampuan Anda untuk mengontrol kemana perhatian Anda pergi. Saat Anda mengalihkan fokus Anda, ingatlah, semakin Anda menghargai diri Anda sendiri, semakin sedikit Anda akan mengejar mereka yang tidak. Semakin Anda curahkan ke dalam hidup Anda sendiri, semakin Anda akan melihat bahwa kehadiran atau kekurangan mereka tidak mendefinisikan Anda. Anda mendefinisikan diri Anda. Jadi teman-teman, inilah penegasan berikutnya yang perlu Anda pegang. Saya memilih diri saya sendiri. Katakanlah, saya memilikinya, dan tuliskan itu untuk diri sendiri sekali dan selamanya di komentar. Beritahu saya bahwa Anda mengikuti ini. Ini adalah momen Anda. Pilih diri Anda. Tetap berpijak pada nilai diri Anda. Alihkan fokus Anda dan perhatikan bagaimana segalanya berubah. Bukan karena mereka mulai memberi Anda perhatian, tetapi karena Anda sudah berhenti membutuhkannya. Langkah ketiga, bangunlah diri Anda yang baru. Setelah Anda menguasai pernapasan melalui dorongan
dan mengarahkan kembali fokus Anda, inilah saatnya untuk pindah ke tingkat berikutnya. Membangun diri Anda yang baru. Disinilah transformasi sesungguhnya terjadi. Inilah langkah yang membawamu dari rasa tersesat dan diremehkan menjadi seseorang yang memancarkan kepercayaan diri, harga diri, dan kekuatan yang tak terbantahkan. Orang yang mulai mereka sesali karena kehilangannya. Mari kita luruskan satu hal. Yang baru Anda bukan tentang berubah untuk mereka. Ini tentang berkembang menjadi versi terbaik dari diri Anda untuk diri Anda sendiri. Ini tentang mengakui bahwa Anda memiliki potensi untuk berkembang menjadi orang yang selalu Anda inginkan. Dan ketika Anda mulai fokus pada pertumbuhan itu, ketika Anda mulai membangun diri Anda yang baru, mereka akan memperhatikan semua orang. Anda tidak perlu mengejar validasi karena energi Anda akan bersifat magnetis. Langkah pertama dalam membangun diri Anda yang baru adalah penilaian. Perhatikan baik-baik di mana Anda berada saat ini. Bidang kehidupan apa yang selama ini Anda abaikan karena Anda terlalu fokus pada mereka? Apakah Anda membiarkan kesehatan fisik Anda menurun? Apakah ada keterampilan yang selalu ingin Anda pelajari tetapi tidak pernah Anda lakukan? Saatnya untuk menghadapi kenyataan. Hambatan untuk bertindak adalah hambatan. Apapun yang menghalangi Anda, seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, hambatan yang Anda hadapi adalah jalan. Apakah itu penolakan, patah hati, atau keraguan pada diri sendiri, itu bukan akhir dari cerita Anda. Itu adalah titik awal transformasi Anda. Gunakan itu sebagai bahan bakar untuk membangun diri Anda menjadi sesuatu yang lebih besar. Setiap kemunduran adalah kesempatan untuk bertumbuh. Sekarang bagaimana rasanya membangun diri Anda yang baru? Dimulai dengan menetapkan tujuan yang sepenuhnya fokus pada pertumbuhan diri Anda sendiri. Pikirkan bidang kehidupan apa yang ingin Anda tingkatkan. Kesehatan fisik, karier, hobi, mental. Buatlah daftar hal-hal yang ingin Anda capai, tetapi lakukan dengan pola pikir bahwa ini adalah untuk diri Anda dan bukan untuk orang lain. Ini bukan perubahan dangkal untuk mengesankan orang lain. Ini adalah transformasi yang bertahan lama dan selaras dengan diri Anda yang sebenarnya. Misalnya, mungkin Anda selalu ingin memulai rutinitas kebugaran baru, tetapi terus menundanya karena Anda terlalu terjebak dalam drama hubungan. Atau mungkin ada proyek kreatif yang ingin Anda kerjakan. Anda sudah lama ingin mulai menulis, melukis, atau belajar bahasa baru. Sekarang saatnya untuk melakukannya. Investasikan diri Anda, curahkan energi Anda untuk menjadi orang yang selalu Anda idam-idamkan, dan saksikan segala sesuatu di sekitar Anda mulai berubah. Inilah kuncinya. Jangan umumkan perubahan Anda. Biarkan transformasi Anda yang berbicara. Di dunia sekarang ini, yang penuh dengan berbagi, ada kekuatan dalam diam. Orang-orang akan memperhatikan diri Anda yang baru, bukan karena Anda memberitahu mereka, tetapi karena pertumbuhan Anda tidak dapat dipungkiri. Mereka yang meremehkan Anda akan mulai bertanya-tanya apa yang berubah. Mengapa Anda tiba-tiba bersinar dengan rasa percaya diri? Mengapa tidak? Bukan karena Anda mencari perhatian mereka. Jawabannya sederhana. Anda sudah berhenti mencari validasi dari mereka karena Anda menemukannya dalam diri Anda. Membangun yang baru juga tentang mengubah pola pikir Anda. Anda tidak lagi menunggu orang lain mengakui nilai Anda. Anda tidak lagi berharap bahwa ketidakhadiran Anda akan membuat mereka merindukan Anda. Sebaliknya, Anda fokus untuk menjadi seseorang yang begitu kuat, begitu terpusat, sehingga pendapat mereka tidak lagi memengaruhi harga diri Anda. Yang baru Anda tidak memerlukan validasi dari siapapun di luar diri Anda. Dan ketika mereka datang kembali, percayalah mereka akan melakukannya. Anda tidak akan menjadi orang yang sama yang mereka tinggalkan. Anda akan berevolusi menjadi seseorang yang mengetahui nilai dirinya. Seseorang yang tidak puas dengan perhatian atau penghormatan yang baru. Anda tidak akan membutuhkannya lagi, karena pada titik ini Anda telah menciptakan kehidupan yang begitu penuh dan kaya, sehingga siapapun yang tidak menambahnya hanya tidak perlu. Anggap saja seperti ini, ketika Anda menanam sebuah benih, benih itu tidak akan bertunas dalam semalam. Butuh waktu untuk memelihara dan bersabar. Tetapi begitu ia mulai tumbuh, ia menjadi sesuatu yang kuat dan tidak dapat dipungkiri. Itulah yang Anda lakukan saat ini.
Anda sedang menanam benih diri Anda yang baru, dan pada waktunya Anda akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa transformasi ini adalah hal terbaik yang pernah terjadi pada Anda. Jadi kawan-kawan, inilah saatnya untuk penegasan penutup dari langkah ini. Saya berkomitmen pada pertumbuhan saya. Katakan ini dengan lantang, rasakan, dan biarkan hal itu meresap. Anda tidak lagi menunggu orang lain memvalidasi nilai Anda. Anda mengambil kendali, berinvestasi pada diri Anda sendiri, dan menjadi versi terbaik dari diri Anda yang seharusnya. Setiap langkah maju, setiap tindakan kecil yang Anda ambil adalah langkah kuat menuju evolusi diri Anda. Pertahankan penegasan ini karena pertumbuhan Anda adalah fondasi dari semua yang Anda bangun. Saya berkomitmen pada pertumbuhan saya. Miliki, jalani, dan biarkan itu memandu Anda. Langkah keempat, jangan terjebak. Sekarang setelah Anda berfokus pada diri sendiri, mengarahkan energi Anda, dan membangun diri Anda yang baru, segalanya bisa menjadi rumit. Jebakan yang telah Anda hindari mungkin muncul kembali. Anda telah menghilang, dan Anda mulai mendapatkan kembali kekuatan Anda. Tetapi jangan terkejut jika mereka mulai menunjukkan tanda-tanda untuk menarik Anda kembali. Mungkin itu berupa pesan acak, komentar di media sosial Anda, atau pesan tak terduga yang tiba-tiba datang. Ini adalah isyarat kecil yang dirancang untuk menarik Anda kembali ke orbit mereka. Dan disinilah Anda harus menjadi yang terkuat. Jangan tertipu oleh jebakan ini. Mereka sudah terbiasa dengan perhatian, kehadiran, dan kenyamanan mengetahui bahwa Anda selalu ada. Saat Anda menghilang, hal itu mengguncang rasa kontrol mereka. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka mengirimkan remah roti, sebuah petunjuk kecil bahwa mereka masih memikirkan Anda. Cukup untuk membuat Anda mempertanyakan segalanya. Tetapi ingat, ini tidak lebih dari upaya untuk mendapatkan kembali yang teratas. Mereka mencoba menarik Anda kembali tanpa berusaha untuk benar-benar muncul di hadapan Anda. Inilah kenyataan pahit. Jika mereka benar-benar menghargai Anda, mereka tidak akan mengirimkan sinyal yang tidak jelas atau menguji keadaan dengan sikap setengah hati. Mereka akan melakukan gerakan nyata, upaya yang berarti. Tetapi jebakan ini dimaksudkan untuk membuat Anda ketagihan tanpa pernah memberi Anda rasa hormat, perhatian, atau komitmen yang layak Anda dapatkan. Mari kita uraikan seperti apa ketika mereka memasang jebakan. Itu mungkin berupa teks biasa, komentar yang tampaknya tidak bersalah pada kiriman Anda, atau pesan acak yang mengatakan, "Hai, apa kabar?" Itu tidak jelas, cukup untuk membuat Anda berharap, cukup untuk membuat Anda berpikir mereka telah berubah pikiran. Tetapi jangan tertipu. Jika mereka benar-benar menyadari nilai Anda, mereka tidak akan meremehkan Anda. Mereka akan datang kembali dengan niat tulus, siap untuk muncul dan menemui Anda dimanapun Anda berada. Pada saat-saat ketika mereka mencoba menarik Anda kembali dengan sedikit perhatian, Anda harus tetap fokus. Jangan terlibat, jangan mundur ke dalam perangkap pemikiran. Kali ini akan berbeda. Jika mereka tidak menunjukkan upaya nyata, remah roti ini adalah bentuk kendali yang mereka ingin, agar Anda tetap bertahan, hanya untuk memenuhi ego mereka, tetapi tidak cukup untuk memberi Anda hubungan atau rasa hormat yang pantas Anda dapatkan. Marcus Aurelius mengatakan yang terbaik, Anda memiliki kekuasaan atas pikiran Anda, bukan peristiwa luar. Sadari hal ini dan Anda akan menemukan kekuatan dalam konteks ini. Artinya Anda tidak dapat mengontrol apakah mereka akan menjangkau dengan jebakan kecil ini, tetapi Anda dapat mengontrol bagaimana Anda merespons. Dan respons terbaik adalah tidak ada respons sama sekali. Dengan tidak bereaksi terhadap upaya mereka untuk menarik Anda kembali, Anda memperkuat kekuatan Anda. Anda mengingatkan diri Anda dan mereka bahwa Anda tidak lagi memainkan permainan mereka. Anda telah membangun versi diri Anda yang lebih kuat, dan Anda tidak mau lagi puas dengan remah roti. Jadi teman-teman, mari kita beralih ke penegasan berikutnya. Saya pantas mendapatkan lebih dari remah-remah. Katakanlah, rasakan, dan biarkan itu menjadi kebenaran Anda. Anda layak mendapatkan lebih dari sekadar isyarat setengah hati, teks yang tidak jelas, atau perhatian yang tidak jelas. Anda telah melangkah terlalu jauh untuk menerima apapun yang kurang dari apa yang benar-benar pantas Anda dapatkan. Upaya nyata, komitmen nyata, dan rasa hormat yang nyata. Setiap kali Anda tergoda untuk jatuh ke dalam perangkap mereka,
Ingatkan diri Anda bahwa Anda sedang membangun versi diri Anda yang lebih kuat. Pertahankan penegasan ini, karena Anda tidak lagi menerima lebih sedikit. Saya pantas mendapatkan lebih dari remah-remah. Miliki, jalani, dan biarkan itu memandu keputusan Anda untuk bergerak maju. Langkah kelima, hidup Anda, aturan Anda. Sekarang Anda telah mundur, mulai tumbuh, dan belajar untuk menghindari jebakan yang mereka buat untuk menarik Anda kembali. Sekarang saatnya untuk melangkah sepenuhnya ke dalam kekuatan Anda dengan kebenaran sederhana ini. Hidup Anda, aturan Anda. Anda tidak lagi hidup sesuai ekspektasi orang lain pada validasi mereka atau menyesuaikan hidup Anda agar sesuai dengan narasi mereka. Mulai saat ini, Anda memutuskan bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda, apa yang menjadi prioritas Anda, dan siapa yang mendapat akses terhadap waktu dan energi Anda. Ketika Anda berhenti hidup untuk orang lain dan mulai hidup untuk diri Anda sendiri, segalanya akan berubah. Anda tidak lagi perlu menjelaskan diri Anda, membenarkan keputusan Anda, atau mencari persetujuan. Ini adalah hidup Anda, dan Anda yang memegang kendali. Anda menetapkan batas-batas. Anda memutuskan siapa yang boleh tinggal di dunia Anda dan siapa yang tidak. Tidak ada orang lain yang memegang pena atas cerita Anda. Anda melakukannya. Anda telah mulai mendapatkan kembali kekuatan Anda dengan menghilang dan mengalihkan fokus. Sekarang saatnya untuk sepenuhnya merangkul kekuatan itu. Baik itu memilih proyek yang ingin Anda kerjakan, memutuskan dengan siapa Anda menghabiskan waktu, atau menetapkan batasan yang jelas untuk diri Anda sendiri. Ingatlah, ini adalah hidup Anda. Jangan lagi membungkuk ke belakang untuk menyenangkan orang lain. Tidak perlu lagi menunggu seseorang untuk memilih Anda. Teman-teman, ayo maju ke arah afirmasi berikutnya. Saya hidup sesuai aturanku. Katakanlah, saya yang memilikinya, dan rasakan kekuatan di baliknya. Anda tidak lagi hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain atau menunggu persetujuan mereka. Mulai saat ini dan seterusnya, Anda yang membuat aturan untuk hidup Anda sendiri. Putuskan bagaimana Anda menghabiskan waktu, siapa yang pantas mendapatkan energi Anda, dan di mana letak prioritas Anda. Anda memegang kendali dan tidak ada orang lain yang dapat mendikte pilihan Anda. Pertahankan penegasan ini saat Anda mengambil alih hidup Anda dengan percaya diri dan kejelasan. Saya hidup sesuai aturan saya. Langkah keenam, tantang diri Anda sendiri. Sekarang setelah Anda berhasil menetapkan aturan hidup yang jelas dan kokoh, saatnya untuk membawa segala sesuatunya ke tingkat yang lebih tinggi. Tantang diri Anda sendiri. Pertumbuhan sejati tidak akan pernah terjadi di dalam zona nyaman. Dan jika Anda benar-benar ingin menjadi versi terbaik dari diri Anda harus berani melampaui batasan-batasan yang membuat Anda merasa tidak nyaman. Tantangan bagi diri sendiri adalah langkah penting untuk menerobos batas-batas lama yang mengikat Anda dan melangkah ke dalam kenyataan baru yang penuh dengan kemungkinan. Luangkan waktu sejenak untuk merenungkan seberapa sering Anda memilih untuk tetap berada di zona nyaman hanya karena merasa aman di sana. Mungkin Anda merasa takut untuk mengambil risiko, mencoba hal-hal baru, atau menghadapi ketidakpastian yang mungkin datang. Namun, ingatlah bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari proses pertumbuhan. Ketika Anda menghadapi tantangan, Anda akan menemukan kekuatan dan potensi yang mungkin selama ini terpendam. Cobalah untuk menetapkan tujuan yang menantang, baik dalam aspek pribadi maupun profesional. Misalnya, jika Anda selalu merasa canggung berbicara di depan umum, mungkin saatnya untuk mengambil kursus berbicara di depan umum atau mencoba berbicara di acara kecil. Atau jika Anda merasa terjebak dalam rutinitas pekerjaan yang monoton, pertimbangkan untuk mengambil proyek baru yang menuntut kreativitas dan keterampilan baru. Dengan setiap tantangan yang Anda hadapi, Anda akan belajar lebih banyak tentang diri Anda dan kemampuan Anda. Anda akan menemukan bahwa ketakutan yang Anda rasakan sebelumnya bisa diatasi, dan setiap langkah kecil yang Anda ambil menuju ketidaknyamanan akan membawa Anda lebih dekat kepada versi terbaik dari diri Anda. Seiring waktu, Anda akan menyadari bahwa tantangan bukanlah hal yang harus dihindari, tetapi merupakan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Jadi jangan ragu untuk menghadapi tantangan.
Ambil langkah pertama dan lihatlah bagaimana hidup Anda mulai berubah ketika Anda berani melangkah keluar dari zona nyaman Anda. Tantang diri Anda sendiri dan saksikan bagaimana Anda berkembang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi segala sesuatu yang ditawarkan oleh kehidupan. Langkah ketujuh, putuskan dari tempat yang kuat. Ketika mereka merangkak kembali, inilah saat yang telah kamu bangun. Mereka akan merasakan kehilangan karena tidak adanya perhatianmu dan pergeseran kekuasaan yang tidak dapat disangkal. Namun ketika hal itu terjadi, kamu harus ingat bahwa kamu memutuskan berdasarkan kekuatan. Sekarang kamu bukan lagi orang yang mengejar atau menunggu validasi mereka. Kamu telah berkembang, kamu telah berevolusi, dan penting untuk menyadari bahwa ketika mereka kembali, bola ada di tanganmu. Ketika mereka mengulurkan tangan, jangan terburu-buru merespons. Jangan terjerumus ke dalam pola lama yang langsung memberikan perhatian kepada mereka. Sebaliknya, evaluasilah situasinya. Apakah mereka menawarkan sesuatu yang baru, sesuatu yang berarti, atau apakah mereka mencoba mendapatkan kembali kendali dengan taktik lama yang sama? Disinilah kekuatanmu muncul. Sekarang kamu memiliki kekuatan untuk memilih apakah itu sepadan dengan waktumu. Kamu berhak mendapat tempat dalam kehidupan baru yang telah kamu bangun. Ingatlah, hanya karena mereka muncul kembali, bukan berarti kamu harus membiarkan mereka masuk. Kamu lebih kuat sekarang, lebih sadar diri, dan sepenuhnya mampu memutuskan apa yang terbaik untukmu. Jadi kawan-kawan, mari kita bergerak menuju afirmasi terakhir. Aku putuskan dengan kekuatan. Ucapkan dengan penuh keyakinan, karena kini pilihan ada di tanganmu. Kamulah yang memegang kekuasaan, dan kamulah yang berhak memutuskan siapa yang akan bertahan dalam hidupmu. Pilihlah dengan bijaksana dan selalu utamakan nilai dirimu sendiri. Aku putuskan dari kekuatan. Miliki itu, jalani, dan biarkan itu memandu kamu dalam setiap keputusan. Jadi teman-teman, jika video ini sesuai denganmu, jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran, dan bagikan dengan seseorang yang membutuhkan pesan ini. Bersama-sama kita dapat saling memberdayakan untuk mengambil kendali atas hidup kita dan mendapatkan kembali nilai kita. Sekarang setelah kamu mempelajari 7 langkah, ingatlah bahwa perjalanan ini adalah tentang kamu. Kamu telah belajar bernapas melalui dorongan, mengarahkan kembali fokusmu, membangun yang baru, dan menghindari jebakan. Tetapkan aturanmu sendiri, tantang dirimu sendiri, dan akhirnya putuskan dari suatu tempat kekuatan. Ini bukan sekadar langkah, melainkan alat yang akan memberdayakan kamu untuk tumbuh, berkembang, dan menjalani hidup sesuai keinginanmu. Kamu tidak lagi menunggu validasi dari orang lain. Kamu telah mengendalikan narasimu, dan sekarang saatnya untuk memilikinya sepenuhnya. Jadi hiduplah dengan aturanmu sendiri dan rangkullah dirimu yang telah menjadi orang yang kuat. Tetaplah kuat, tetap fokus, dan jangan pernah lupa bahwa kamu memegang kekuasaan sekarang. Hingga waktu berikutnya,